jangan ke arah yang salah, tetapi biar itu dijadikan pembelajaran buat kalian semua bahwa kalian nanti ketika dalam hidup rumah tangga kalian tidak jatuh di lubang yang sama. Dan satu hal juga yang paling penting bahwa sebenarnya ya memang namanya orang tua berpisah itu adalah sesuatu yang salah. Tapi kalian perlu tahu, jadi orang tua itu juga tidak mudah gitu. Jadi suami, jadi istri juga tidak mudah. Jadi bagianmu adalah tidak perlu menghakimi, bagianmu tidak perlu menyalahkan papa atau mama. Bagianmu adalah hari ini kamu perlu tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat hidupmu. Jadi never give up, maju terus ya, bukan kepada yang salah tetapi hiduplah yang benar dan berbuah. Dan terus cintai orang tua ya. Terima mungkin kekurangan mereka, cintai mereka. Mereka juga perlu ditolong. Jadi kalau dari pihak orang tua supaya anak tidak trauma ya harus jalin kedekatan gitu ya. Jalin kedekatan supaya trust anak kepada kita juga terbangun. Karena dari hubungan, dari komunikasi yang baik dengan membangun kedekatan itu kan trust itu akan muncul gitu dari anak kita. Nah sebaliknya kalau dari pihak anak bagaimana mengalami trauma ketika lihat orang tua kayak gitu ya harus move on aja gitu. Bahwa bukan berarti kan ketika itu terjadi duniamu semua itu runtuh gitu. Masih perjalananmu ini masih panjang gitu. Ada hal-hal yang baik juga di depan nanti. Jadi jangan berhenti, jangan juga memukul diri, bahkan jangan berpikir bahwa ya sudah ini akhir dari segalanya. Enggak juga seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan ya mungkin kalau engkau sedih, engkau ini bolehlah, tapi jangan berlarut-larut ya. Karena mungkin kita tidak bisa mengubah keadaan, kita tidak bisa mengubah kondisi hari ini atau yang kemarin. Tapi yang bisa kita ubah adalah hidup kita yang di depan. Dan saya mau katakan kalian anak-anak muda, kalau kalian mungkin adalah anak-anak korban, tanda kutip, dari pernikahan yang tidak berbahagia, hidupmu tidak berakhir hari ini. Masih ada masa depan yang indah untukmu. Dan kalian juga punya Tuhan, tentunya Tuhan itu bisa mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Ya kan, yang baik menjadi lebih baik lagi. Kuncinya adalah kalian jangan patah semangat. Kalian harus melangkah, percaya bahwa Tuhan juga pasti tetap punya rancangan yang terbaik buat kalian semua. Dan orang tua juga harus lebih hati-hati setelah mungkin kejadian yang tidak diinginkan seperti itu. Orang tua harus bisa membangun kepercayaan kembali kepada anak-anaknya. Bagaimana membangun kepercayaan? Ya pasti dengan mulai memberikan waktu kepada anak, mulai belajar kalau itu anak masih kecil, belajar masuk ke dunia mereka juga, ya kan. Mungkin bisa lewat apa yang menjadi kesukaan, mungkin bisa makan di luar, terus kasih makan yang dia suka. Kalau itu masih anak-anak gitu ya, mungkin Anda bisa baru kasih masukan di sana, sambil kasih tahu kebenaran, bukan menceritakan persoalan ya. Anak-anak itu kan ada umurnya juga, kan nggak mungkin bisa mereka tahu apa yang terjadi, tapi paling tidak orang tua bisa menjelaskan yang seperlunya supaya mungkin anak-anak ada pertanyaan dan sambil mengarahkan. Kalau memang itu hal yang salah, ya orang tua wajib juga untuk bisa berkata bahwa maafkan ini, mungkin papa atau mama mengambil keputusan yang mungkin kurang tepat, kurang bagus. Papa minta maaf. Tapi papa mama mau juga ayo kita bangun kehidupan kita lebih lagi. Dan kalau anaknya sudah dewasa jadi sahabat buat mereka. Ya, orang tua saya sering bilang ya, terutama mama bilang, Lan, anakmu udah gede, anakmu ini sudah remaja. Jadikan dia sahabat, jadikan dia teman bicara. Jadi perlakuannya udah beda gitu ya. Nah, saya pun sendiri belajar karena kan anak saya ini for the first time anak pertama masuk usia remaja, untuk menjadikan dia itu sahabat saya, menjadikan dia itu teman bicara saya. Nah, itu sih kalau anak kita sudah dewasa itu yang bisa kita lakukan. Kita harus jadi friend dia, sahabat dia, harus jadi teman curhat dia, teman bicara dia, supaya apa yang ada di hatinya hati anak kita tuh dia bisa luapkan gitu, dan kita itu bisa menampungnya. Dari situ kita bisa menyaring, kita bisa mengkoreksi yang perlu dikoreksi, atau kita bisa menambahkan apa yang perlu ditambahkan. Orang tua kalau tulus mengasihi anaknya, anak itu bisa merasakan. Dan kalau anak bisa merasakan, tentunya tanpa perkataan banyak sekalipun anak bisa merasakan ini kasih orang tuanya yang berjuang buat dia. Dan tentunya pasti anak itu akan disadarkan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Melihat kekurangan orang tuanya enggak jadi masalah lagi, tapi melihat kekurangan orang tua justru menjadi
cambukan buat dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menolong orang tuanya. Iya, dan kalau itu terjadi gitu ya, anak itu sekalipun mungkin dari pernikahan yang tidak harmonis gitu ya, tapi anak itu bisa kayak punya kesadaran tuh ketika mungkin dihadapkan dengan dosa atau pergaulan yang buruk, dia bisa punya kesadaran bahwa kalau aku lakukan ini kasihan mamaku, kalau aku lakukan ini kasihan papaku, karena kan mungkin mamaku single fighter segala macam, jadi dia akan punya pertimbangan. Sense belonging, ya? Sense of punya hati lebih ini ya. Mencintai ya atau gimana. Jadi dia punya pertimbangan lebih untuk dia itu memutuskan untuk dia tidak ikut pergaulan yang buruk. Menurut saya yang pertama yang harus dimiliki adalah membuang trauma. Ya, jangan juga kasih label bahwa hidup saya sudah gagal, maka saya pasti akan melihat generasi yang gagal juga. Jangan kasih label itu. Ya, seburuk-buruknya apa yang kita perbuat ketika kita sadar untuk kembali lagi, maka yang buruk pun juga akan pasti menjadi yang baik. Kalau case-nya kita sudah ngasih tahu terus anak kita mungkin bisa jadi anak yang mereka berkata papa mama aja seperti itu, ya seperti itu. Jadi ya Anda jangan memukul diri dulu. Ya tentunya anak pasti mungkin dia berkata itu karena menyatakan ketidaksukaan mereka dengan apa yang terjadi. Tapi sekali lagi saya katakan kalau orang tua tulus mengasihi, tulus dan nggak cuma tulus tapi punya mimpi besar buat mereka, saya percaya anak pasti akan berubah dengan waktu. Ingat sekeras-kerasnya batu, ketika kita tetesin dengan air, toh batu itu juga bisa lubang juga. Sama juga dengan anak yang mungkin trauma, anak yang marah dengan kehidupan orang tuanya yang tidak harmonis seperti itu. Tapi ketika orang tua tulus mengasihi, saya percaya bahwa anak tersebut pasti akan berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi menurut saya sekalipun ada trauma dan sekalipun juga mengalami hal yang buruk dalam pernikahan, ya kalau memang itu adalah kewajiban dan fungsinya tetap lakukan saja. Misal kalau orang tua harus mendidik, ya didik aja. Lalu bagaimana dengan anak gitu? Ya anak harus belajar untuk menerima bahwa sekalipun mungkin orang tua ini tidak menjadi contoh buatmu, tapi dia adalah orang tuamu gitu. Jadi menurut saya sekalipun hal buruk terjadi, ya tetap harus menjalankan peranan dan fungsinya ya. Kita jangan absen dengan itu. Seperti yang tips-tips di atas sudah disebutkan, ya pasti dengan menjalin kedekatan, menjalin komunikasi segala macam, pasti segala sesuatunya juga akan terbangun. Tapi anyway gitu ya, kalau memang sudah berpisah sekarang, lalu ya jangan juga tidak menjadi percaya diri sebagai orang tua. Kalau harus mendidik ya didik aja, harus menasihati ya nasihatin aja. Lalu kalau hari ini anak bagaimana dong? Karena dia mungkin terluka atau segala macam. Kalau hari ini ada anak muda yang melihat tayangan ini, saya mau katakan seburuk-buruknya orang tuamu, ya dia papamu, dia mamamu. Dia adalah orang tuamu dan engkau harus dengarkan apa yang dikatakan oleh mereka gitu. Mereka juga pernah salah, namanya juga manusia, tetapi bukankah tidak seluruh hidupnya dan perkataannya juga salah untuk hidupmu. Jadi apa yang sudah menjadi kesalahan orang tua ya sudah, dari pihakmu adalah sebagai anak ya tetap hormati, tetap kasih dan tetap dengar apa yang menjadi perkataan orang tua. Itu saja tak rasa. Doa kita melalui konten ini, kita juga berharap mungkin kalian mengalami sesuatu yang tidak enak segala macam, mungkin kita bisa berdoa buat mereka ya. Ya, kita berdoa, kita bersatu hati, kita berdoa. Karena saya percaya, saya banyak sekali melihat orang-orang yang dari baik sisi orang tua yang mereka mengalami pernikahan yang tidak harmonis, ketakutannya kepada anaknya, ataupun juga kita juga pernah melihat banyak sekali anak-anak muda yang orang tuanya punya pernikahan yang tidak harmonis dan mereka sendiri trauma, mereka sendiri sempat jatuh dalam hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Dan saya melihat baik orang tuanya dipulihkan, anaknya pun juga dipulihkan menjadi anak yang lebih baik lagi. Dan kesempatan ini kita berdoa buat teman-teman semua ya yang ada di sini ya. Okay. Kita sepakat ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap orang tua yang hari ini mereka mengalami pernikahan yang tidak harmonis, apapun bentuknya. Aku berdoa biar kasih Bapak Surgawi menjamah setiap kehidupan orang tua. Tuhan, ingatkan mereka bahwa tanggung jawab mereka bukan hanya kepada diri pribadi mereka masing-masing, tapi mereka bertanggung jawab yang pertama kepada Tuhan. Dan mereka juga bertanggung jawab kepada anak-anak yang Engkau percayakan dalam kehidupan mereka. Ya, biar mereka mungkin seburuk-buruknya apa yang mereka pernah pilih, pernah putuskan. Tapi satu yang hamba-Mu percaya, ketika hati mereka diingatkan kembali, mereka ingat bahwa mereka adalah hamba-hamba kebenaran.
Tolong mereka ya Tuhan, bangkit dari setiap keterpurukan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ajar mereka, mungkin juga hamba-Mu juga merasakan ada orang tua yang hari ini menjadi single fighter Tuhan, mungkin pasangannya meninggal. Aku berdoa juga trauma-trauma, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran yang belum terjadi, Engkau angkat di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau pasti kalau izinkan sesuatu terjadi, pasti juga ada pertolongan yang dari Engkau Tuhan. Ada kasih karunia yang melimpah. Dan hamba-Mu juga berdoa buat anak-anak yang hari ini dimanapun mereka berada. Mereka mungkin melihat orang tuanya cuma single fighter Tuhan. Atau mereka melihat pernikahan yang tidak bahagia. Tuhan aku berdoa, Engkau yang menjamah hati mereka. Amen. Tuhan aku berdoa angkat setiap ketakutan, setiap trauma, luka hati. Aku berdoa dalam nama Yesus. Pulihkan hati mereka Tuhan. Biarkan damai yang dari Engkau tercurah buat kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Dalam nama Yesus. Amin. Kita di penghujung acara Table of Content. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Dan selalu jangan lupa untuk subscribe YouTube PS Lanitan. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada orang yang siap untuk hidup sendirian. Karena biasanya bersama-sama, biasanya berdua, tiba-tiba akhirnya berpisah. Atau mungkin kalau yang satu sisi yang ini mereka memutuskan berpisah, artinya keputusan mereka, tapi tetap akan menimbulkan traumatis juga. Apa traumatisnya? Pastinya ya mereka pasti ada hal-hal yang diingat, kebencian, pertengkaran di waktu itu, dan itu menjadi traumatis dalam kehidupan mereka berikutnya seperti itu.